hidupnya hanya tentang bekerja dan bertahan. Siapa sangka, takdir mempertemukannya dengan seorang pria yang bahkan namanya sering muncul di berita, seorang sultan. Malam itu, Aisyah berjalan menyusuri pasar tradisional di Deira setelah jam kerjanya selesai. Ia menikmati aroma rempah-rempah yang menguar di udara, bercampur dengan wewangian oud yang khas. Sesekali, ia merapikan hijabnya, memastikan dirinya tetap terlihat rapi meski kelelahan. Di sudut pasar, seorang pria tua pemilik toko perhiasan memanggilnya. "Aisyah, mari mampir sebentar. Aku baru mendapat koleksi gelang emas dari Oman. Kau pasti suka." Aisyah tersenyum. "Ah, Tuan Faisal, saya hanya bisa melihat-lihat. Emas bukan untuk saya." Pria tua itu tertawa kecil. "Siapa tahu suatu hari ada yang membelikannya untukmu." Aisyah hanya tersenyum samar. Hidupnya jauh dari kemewahan. Pikirannya masih sibuk dengan rencana untuk menabung dan membantu keluarganya di Cianjur. Namun, takdir berkata lain. Saat ia berbalik untuk pergi, sebuah mobil Rolls-Royce hitam berhenti di depan toko. Dari dalamnya, keluar seorang pria tinggi, berwibawa dengan pakaian khas Emirati, kandura putih bersih dan gutra di kepalanya. Semua orang di pasar tampak berbisik, beberapa bahkan menundukkan kepala dengan hormat. Aisyah mengernyit, penasaran. Ia tidak tahu siapa pria itu, hingga Tuan Faisal berbisik pelan, "Itu Sultan Hasan Al-Maktum." Jantung Aisyah berdegup lebih cepat. Ia hanya mendengar nama itu dari cerita orang-orang. Seorang pria dari keluarga kerajaan, pemilik bisnis besar, dan salah satu pria paling berpengaruh di Dubai. Tanpa diduga, mata Sultan itu bertemu dengan mata Aisyah. Sekilas, ada tatapan penasaran di wajahnya. Entah karena kebetulan atau sesuatu yang lebih besar, takdir baru saja membuka jalan bagi mereka berdua. Aisyah menunduk dengan gugup, berharap pria itu tak lagi memperhatikannya. Namun, hatinya berdegup lebih cepat ketika ia mendengar suara berat namun lembut dari pria tersebut. "Apa yang menarik di toko ini, Tuan Faisal?" tanya Sultan Hasan. Tuan Faisal tersenyum sambil menunjukkan koleksi perhiasannya. "Banyak barang berharga di sini, Yang Mulia. Tapi yang paling berharga bukan hanya emas atau berlian, melainkan orang-orang yang menghargai keindahannya." Aisyah tidak tahu mengapa, tetapi ia merasa seolah Tuan Faisal sengaja mengatakan itu sambil melirik ke arahnya. Ia merasa ingin pergi, namun kakinya seperti tertahan di tempat. Sultan Hasan memperhatikan perhiasan itu sejenak, lalu tanpa diduga, ia menoleh ke arah Aisyah. "Kau menyukai perhiasan ini?" Aisyah terkejut. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Dengan suara pelan, ia berkata, "Saya hanya melihat-lihat, Tuan." Senyum kecil muncul di wajah Sultan Hasan. "Nama Anda?" "Aisyah," jawabnya lirih. Sultan itu mengangguk pelan, seolah mengingat nama itu dalam benaknya. Lalu, tanpa banyak bicara, ia mengambil sebuah gelang emas sederhana dengan ukiran khas Arab dan menyerahkannya kepada Tuan Faisal. "Saya akan mengambil ini." Aisyah berpikir bahwa perhiasan itu untuk seseorang yang istimewa dalam hidup Sultan. Mungkin seorang istri, tunangan, atau keluarga. Namun, yang membuatnya terkejut setelah transaksi selesai, Sultan Hasan justru memberikan gelang itu kepadanya. "Untukmu," katanya singkat. Aisyah membelalakan mata. "Maaf, tapi saya tidak bisa menerimanya, Yang Mulia." Sultan Hasan menatapnya dengan tenang. "Seseorang pernah memberitahuku bahwa hadiah adalah bentuk penghargaan, bukan sekadar kemewahan. Anggap saja ini sebagai penghargaan, karena kau tidak menginginkannya." Aisyah menelan ludah. Ia tahu bahwa menolak lebih jauh mungkin dianggap tidak sopan. Dengan tangan gemetar, ia menerimanya dan membungkuk hormat. "Terima kasih, Yang Mulia." Senyuman tipis terukir di wajah Sultan Hasan sebelum ia melangkah pergi. Namun, sebelum masuk ke dalam mobilnya, ia kembali menoleh dan berkata dengan suara yang nyaris berbisik, "Kita akan bertemu lagi, Aisyah." Mobil mewah itu melaju perlahan, meninggalkan Aisyah yang masih terpaku di tempatnya. Ia menatap gelang di tangannya, hatinya diliputi kebingungan. Bagaimana mungkin seorang seperti dirinya menarik perhatian seorang sultan? Aisyah masih memegang gelang emas itu ketika suara-suara riuh di pasar mulai mereda. Ia tak tahu harus merasa apa, bingung, terkejut, atau takut. Hatinya berkecamuk. Seorang sultan, pria yang hidupnya bagai legenda, baru saja memberinya hadiah dan mengatakan bahwa mereka akan bertemu lagi. Tapi, apakah benar? Ataukah itu hanya sekadar basa-basi? Malam itu, ia menyimpan gelang itu di dalam laci kecil kamarnya, seolah benda itu bisa membakar tangannya jika terlalu lama dipegang. Ia tidak ingin berharap, tidak ingin membiarkan pikirannya terbuai oleh sesuatu yang mungkin tak berarti apa-apa bagi pria sekelas Sultan Hasan.
Namun, takdir ternyata tidak selesai mempermainkannya. Beberapa hari berlalu, dan Aisyah kembali menjalani rutinitasnya. Ia bekerja dengan tekun di rumah majikannya, membersihkan rumah, memasak, dan merawat anak-anak mereka. Dubai tetaplah Dubai, megah, indah, namun terasa begitu jauh dari dunianya. Namun, suatu sore saat ia sedang mengantar anak majikannya ke taman bermain di dekat Jumeirah, ia melihat sosok yang familiar. Di bawah bayang-bayang gedung tinggi, dengan sorot mata tajam yang begitu khas, Sultan Hasan sedang duduk di bangkutan, mengenakan kacamata hitam dan pakaian kasual yang tetap terlihat mahal. Aisyah langsung merasa panik. Haruskah ia berpura-pura tidak melihatnya, atau berjalan ke arah lain? Tapi semuanya sudah terlambat. "Assalamualaikum Aisyah." Suara itu membuatnya membeku. Ia menoleh dan mendapati Sultan Hasan sudah berdiri di hadapannya. Waalaikumsalam yang mulia," jawabnya terbata. Sultan itu mengamati wajahnya, lalu tersenyum tipis. "Aku tak menyangka akan bertemu denganmu di sini." Aisyah merasa ingin tertawa kecil. Benarkah? Ataukah pertemuan ini memang telah direncanakan? Tapi tentu ia tak berani menanyakan itu. "Saya hanya bekerja, mengantar anak majikan saya bermain," ujarnya sopan. Sultan Hasan mengangguk, lalu melirik ke arah anak kecil yang tengah bermain di ayunan. "Kau sudah lama di Dubai?" Aisyah ragu sejenak sebelum menjawab, 3 tahun yang mulia." Hasan menatapnya dalam, lalu berkata, "Panggil aku Hasan saja." Aisyah tersentak, ini tidak benar. Seorang pekerja biasa seperti dirinya tidak seharusnya berbicara akrab dengan seorang sultan. Tapi, bagaimana mungkin ia menolak permintaan pria yang berdiri di depannya ini? Dengan suara lirih, ia berbisik, "Baik, Tuan Hasan." Sultan Hasan tersenyum puas. "Bagus." Aisyah tidak mengerti mengapa pria itu ingin berbicara dengannya, tapi di lubuk hatinya, sesuatu mulai bergetar. Seperti langkah awal menuju sesuatu yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Aisyah merasa jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Berdiri di hadapan seorang sultan, yang meminta dipanggil dengan namanya saja, bukanlah sesuatu yang pernah ia bayangkan dalam hidupnya. Hasan menatapnya dengan tatapan yang sulit ditebak, lalu berkata, "Aku ingin tahu lebih banyak tentangmu, Aisyah." Aisyah menelan ludah. "Saya hanya seorang pekerja biasa, Tuan. Tidak ada yang menarik dari saya." Senyum tipis terukir di wajah Hasan. "Bukankah setiap orang punya cerita yang menarik?" Aisyah terdiam. Apakah ini hanya basa-basi seorang pria kaya yang bosan dengan kehidupannya? Ataukah ia benar-benar ingin mengenalnya? Sebelum Aisyah sempat menjawab, anak majikannya berlari mendekat, menarik ujung bajunya. "Aisyah, aku haus," katanya manja. Aisyah langsung tersadar dari lamunannya. "Baik, kita beli minum dulu, ya?" Ia mengangguk hormat pada Hasan. "Saya harus kembali bekerja, Tuan Hasan. Terima kasih sudah menyapa saya." Hasan tidak langsung menjawab. Ia hanya mengamati wajah Aisyah, seolah mengingat setiap detailnya. "Aku akan menemuimu lagi," katanya pelan, namun penuh keyakinan. Aisyah menunduk sopan, lalu melangkah pergi sambil menggandeng anak majikannya. Namun, dalam hatinya, ada sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Sebuah perasaan aneh yang membuatnya ingin percaya pada kata-kata pria itu. Malam harinya, Aisyah berbaring di tempat tidurnya yang sederhana. Ia menatap langit-langit, pikirannya melayang pada pertemuan tadi. Mengapa Sultan Hasan tertarik berbicara dengannya? Apa yang diinginkan pria itu? Gelang emas di dalam lacinya masih ada, mengingatkannya pada pertemuan pertama mereka. Dan sekarang, pria itu mengatakan bahwa mereka akan bertemu lagi. Apakah ini hanya permainan seorang pria kaya? Atau mungkinkah takdir sedang menulis kisah yang berbeda untuknya? Di luar jendela, langit Dubai yang bertabur bintang seakan menjadi saksi bahwa ini baru awal dari perjalanan yang lebih besar. Hari-hari berlalu, tetapi pikiran Aisyah masih terjebak dalam pertemuan itu. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa tak ada yang istimewa, bahwa Sultan Hasan hanya bersikap ramah, seperti halnya orang-orang berpengaruh yang terkadang ingin menunjukkan sisi membumi mereka. Namun, takdir tampaknya punya rencana lain. Suatu sore, saat Aisyah sedang membereskan ruang tamu di rumah majikannya, Nora, tiba-tiba mendekatinya dengan wajah penuh selidik. "Aisyah," panggilnya. Aisyah berhenti dan menoleh. "Ya, madam." Nora menatapnya lama sebelum akhirnya berkata, "Kau mengenal Sultan Hasan Al-Maktum?" Jantung Aisyah langsung berdegup kencang. "Maaf, madam, saya tidak mengerti." Nora menyilangkan tangannya di dada. "Seseorang dari istana menelepon suamiku hari ini. Mereka meminta izin agar kau diperbolehkan keluar pada hari Jumat nanti." Aisyah membelalakan mata. "Apa?" Majikannya mendengus pelan. "Ya,
Dan yang lebih mengejutkan, orang yang meminta itu bukan sembarang orang, melainkan Sultan Hasan sendiri. Darah Aisyah seakan berhenti mengalir. Ini tidak mungkin. Apa hubunganmu dengannya, Aisyah? Tanya Nora dengan nada yang kini terdengar lebih penasaran daripada menuduh. Aisyah menggeleng cepat. Saya tidak tahu, Madam. Saya hanya pernah bertemu dengannya secara kebetulan. Nora menghela napas panjang. Kalau begitu, kau harus berhati-hati. Orang seperti dia, mereka hidup di dunia yang berbeda. Aisyah mengangguk pelan. Meskipun dalam hatinya ia masih penuh kebingungan. Apa maksud dari semua ini? Mengapa Sultan Hasan sampai meminta izin khusus hanya untuk menemuinya? Hari Jumat pun tiba. Aisyah mengenakan pakaian terbaik yang ia miliki. Sebuah gamis berwarna krem sederhana dengan hijab senada. Ia tak tahu apa yang menunggunya, tetapi ia tak bisa menolak rasa penasaran yang semakin besar. Sebuah mobil mewah menjemputnya dari rumah majikannya. Sopirnya sopan, namun tidak banyak bicara. Ia hanya mengatakan bahwa Sultan Hasan ingin menemuinya di sebuah tempat yang lebih tenang. Saat mobil itu berhenti, Aisyah mendapati dirinya berada di tepi pantai pribadi yang sepi. Angin laut yang lembut berembus, dan matahari sore mulai meredup, memberikan cahaya keemasan di cakrawala. Dan di sana, berdiri seorang pria dengan pakaian santai khas Emirati, menatap ombak dengan ekspresi tenang. Hasan. Saat Aisyah melangkah mendekat, pria itu menoleh dan tersenyum. Kau datang. Aisyah mengangguk pelan. Saya tidak tahu mengapa saya ada di sini, Tuan Hasan. Sultan Hasan menatapnya sejenak sebelum berkata, karena aku ingin mengenalmu lebih jauh. Aisyah mengerutkan kening. Tapi, saya hanya seorang pekerja biasa. Mengapa seorang seperti Anda ingin mengenal saya? Sultan Hasan tersenyum tipis. Mungkin justru karena itu. Aisyah menelan ludah. Ia masih belum mengerti apa yang sebenarnya diinginkan pria itu. Tapi satu hal yang pasti, ini bukan lagi sekadar kebetulan. Angin laut terus berhembus, membawa bisikan takdir yang perlahan mulai membuka jalan bagi mereka berdua. Aisyah berdiri kaku di tepi pantai, menatap Sultan Hasan dengan tatapan penuh pertanyaan. Ia masih tak percaya dengan apa yang sedang terjadi. Seorang sultan, pria dari keluarga paling berpengaruh di Dubai, kini berdiri di hadapannya, ingin mengenalnya lebih jauh. Tuan Hasan, saya takut ini hanya kesalahan, gumam Aisyah. Sultan Hasan menatapnya lekat-lekat. Kesalahan? Aisyah menundukkan kepala. Saya bukan siapa-siapa. Saya hanya seorang pekerja biasa. Tidak seharusnya seorang seperti Anda membuang waktu dengan saya. Hasan menghela napas pelan, lalu melangkah mendekat. Aisyah, panggilnya lembut, membuat gadis itu mendongak. Tahukah engkau? Aku telah bertemu banyak orang di hidupku. Wanita-wanita dari keluarga terpandang. Mereka yang terlahir dengan harta dan status. Ia berhenti sejenak, tatapannya menerawang ke kejauhan, sebelum kembali menatap Aisyah. Tapi tak satu pun dari mereka yang pernah berbicara padaku, seperti kau berbicara padaku. Aisyah terdiam. Kau tidak takut padaku. Kau tidak berusaha menarik perhatianku dengan kepalsuan. Kau tulus, dan itu sesuatu yang langka di duniaku. Aisyah menggigit bibirnya, mencoba memahami kata-kata pria itu. Ia tak tahu apakah ini hanya sebatas kata-kata manis atau benar-benar perasaan yang tulus. Tapi, Tuan Hasan, kita berasal dari dunia yang berbeda. Katanya, suaranya sedikit bergetar. Hasan tersenyum kecil. Aku tidak peduli. Aisyah semakin bingung. Bagaimana mungkin seorang sultan tidak peduli dengan batasan dunia? Hasan menatapnya dalam. Karena aku percaya bahwa hati tidak mengenal batasan. Aisyah merasakan sesuatu bergetar dalam hatinya. Ia ingin menyangkalnya. Ingin menolak percaya bahwa seorang pria seperti Sultan Hasan benar-benar tertarik padanya. Namun, cara pria itu menatapnya terasa begitu nyata. Aisyah, suara Hasan kembali terdengar. Kali ini lebih lembut. Ya, Tuan, aku ingin mengundangmu makan malam bersamaku besok malam. Mata Aisyah melebar. Apa? Hasan tersenyum, lalu melanjutkan. Aku ingin mengenalmu lebih jauh, bukan hanya dalam percakapan singkat seperti ini. Aisyah menelan ludah. Ia ingin menolak, tapi entah kenapa hatinya menolak untuk berkata tidak. Namun, sebelum ia bisa menjawab, Hasan menambahkan, jika kau khawatir, aku bisa memastikan bahwa kau aman. Aku tidak memaksamu, Aisyah. Aku hanya ingin kau mempertimbangkannya. Aisyah terdiam lama, lalu akhirnya mengangguk perlahan. Baik, saya akan datang. Senyuman di wajah Sultan Hasan semakin melebar, seolah puas dengan jawaban itu. Aisyah menatap ombak yang terus bergulung di tepi pantai. Hatinya masih penuh kebingungan. Ia tidak tahu kemana semua ini akan membawanya. Namun satu hal yang pasti,
hidupnya tak akan pernah sama lagi. Malam itu, Aisyah nyaris tak bisa tidur. Pikirannya terus dihantui oleh undangan makan malam dari Sultan Hasan. Ia berulang kali bertanya pada dirinya sendiri, apa aku benar-benar harus datang? Apa ini keputusan yang tepat? Namun, jauh di lubuk hatinya, ada rasa penasaran yang tak bisa ia abaikan. Keesokan harinya, ketika ia sedang menyiapkan makan siang untuk keluarga majikannya, Nora datang menghampirinya. Aisyah, panggilnya. Ya, madam. Nora melipat tangannya, menatapnya dengan ekspresi yang sulit ditebak. Aku mendengar kau diundang makan malam oleh Sultan Hasan malam ini. Aisyah menelan ludah. Ya, madam. Nora terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata, kau gadis baik, Aisyah. Tapi aku ingin memberimu nasihat. Berhati-hatilah. Pria seperti Sultan Hasan hidup di dunia yang berbeda. Aku tahu kau gadis cerdas, jadi pastikan kau tidak terbawa perasaan terlalu cepat. Aisyah mengangguk pelan. Terima kasih, madam. Meskipun Nora tidak melarangnya, Aisyah bisa merasakan kekhawatiran dalam nada suaranya. Ia tahu bahwa langkah yang akan ia ambil malam ini bisa mengubah segalanya. Menjelang malam, sebuah mobil mewah kembali menjemput Aisyah. Kali ini, ia mengenakan gamis berwarna biru muda dengan hijab putih, penampilannya sederhana namun anggun. Saat mobil berhenti di depan sebuah restoran mewah di pinggir pantai, jantungnya berdebar kencang. Ia belum pernah menginjakan kaki di tempat seperti ini sebelumnya. Seorang pelayan membukakan pintu dan mengantarnya masuk. Di salah satu sudut restoran yang lebih privat, Sultan Hasan sudah duduk menunggunya. Ia mengenakan kemeja putih bersih, tampak lebih santai dibanding pertemuan mereka sebelumnya. Saat Aisyah mendekat, Hasan berdiri dan menyambutnya dengan senyum hangat. Senang kau datang. Aisyah tersenyum kecil. Terima kasih sudah mengundang saya, Tuan Hasan. Mereka pun duduk dan suasana makan malam terasa begitu berbeda bagi Aisyah. Biasanya, ia hanya melayani orang lain. Tetapi kali ini, ia adalah tamu istimewa. Kau tampak gugup, ujar Hasan sambil menuangkan air ke dalam gelasnya. Aisyah tersenyum canggung. Jujur saja, saya memang gugup. Saya tidak pernah berada di tempat seperti ini sebelumnya. Hasan mengangguk pelan. Aku mengerti, tapi aku ingin kau merasa nyaman. Aku hanya ingin kita berbicara seperti dua orang biasa. Aisyah menatapnya, masih sulit percaya bahwa pria di hadapannya adalah seorang sultan yang bisa mendapatkan segalanya dalam hidup. Jadi, apa yang ingin Anda ketahui tentang saya? Tanya Aisyah akhirnya. Hasan tersenyum. Semuanya. Aisyah tertawa kecil. Semuanya? Hasan mengangguk. Aku ingin tahu bagaimana rasanya tumbuh di Cianjur, mengapa kau memilih bekerja di Dubai, dan apa impianmu? Aisyah terdiam sejenak lalu berkata, saya berasal dari keluarga sederhana. Hidup tidak mudah bagi kami, jadi saya datang ke Dubai untuk membantu keluarga saya. Saya ingin memastikan adik-adik saya bisa sekolah. Hasan mendengarkan dengan penuh perhatian. Dan impianmu? Aisyah tersenyum tipis. Saya ingin memiliki usaha kecil sendiri suatu hari nanti, mungkin sebuah warung makan di kampung halaman saya. Hasan mengangguk pelan. Itu impian yang indah. Aisyah menatapnya ragu-ragu. Bagaimana dengan Anda, Tuan Hasan? Anda sudah memiliki segalanya. Apa yang masih Anda impikan? Hasan terdiam sejenak, lalu berkata pelan. Seseorang yang bisa melihat aku sebagai manusia biasa, bukan sebagai sultan. Mata Aisyah melebar. Ia tidak tahu harus berkata apa, tapi di dalam hatinya, ia mulai menyadari sesuatu, bahwa pria di hadapannya ini bukan hanya seorang sultan, tapi juga seseorang yang mungkin selama ini merasa kesepian di tengah kemewahan yang dimilikinya. Dan malam itu, di bawah langit Dubai yang dipenuhi bintang, sesuatu yang tak terduga mulai tumbuh di antara mereka. Malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Percakapan mereka mengalir begitu alami, seolah tidak ada batasan yang memisahkan seorang pekerja rumah tangga dari seorang sultan. Aisyah mulai merasa nyaman, meskipun jauh di dalam hatinya, ia tetap bertanya-tanya, mengapa aku? Mengapa dia tertarik padaku? Saat makanan mereka hampir habis, Hasan menatapnya dengan ekspresi serius. Aisyah, aku ingin bertanya sesuatu. Aisyah mengangkat wajahnya. Apa itu, Tuan? Hasan tersenyum kecil. Kau masih memanggilku Tuan. Aku sudah bilang, panggil saja Hasan. Aisyah menggigit bibirnya, lalu berkata pelan, baik, Hasan. Mendengar namanya disebut tanpa embel-embel gelar, Hasan tampak puas. Ia melanjutkan, apa kau bahagia di sini, di Dubai? Aisyah terdiam sejenak sebelum menjawab, Dubai telah memberi saya banyak hal, pekerjaan, pengalaman, dan kesempatan untuk membantu keluarga. Tapi,
Apakah saya benar-benar bahagia? Saya tidak tahu. Hasan mengangguk pelan. Dan jika kau memiliki pilihan lain, apakah kau akan kembali ke Cianjur? Aisyah tersenyum tipis. Mungkin suatu hari nanti. Kampung halaman selalu punya tempat di hati saya. Hasan menatapnya lebih dalam. Bagaimana jika aku mengatakan bahwa aku ingin kau tetap di sini? Aisyah menahan napas. Maksud Anda? Hasan menarik napas dalam, lalu berkata dengan suara yang lebih lembut, aku ingin kau ada di hidupku, Aisyah. Dunia seakan berhenti berputar. Aisyah merasakan detak jantungnya berpacu begitu cepat. Ia ingin memastikan bahwa ia tidak salah dengar, bahwa kata-kata itu benar-benar keluar dari mulut seorang sultan. Tapi, bagaimana mungkin? Bisiknya hampir tak terdengar. Hasan tersenyum. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Tapi sejak pertama kali aku melihatmu, ada sesuatu dalam dirimu yang berbeda. Kau membuatku ingin mengenal dunia dari sudut pandang yang lebih sederhana, lebih nyata. Aisyah merasa tubuhnya melemas. Ini tidak seharusnya terjadi. Mereka berasal dari dunia yang berbeda. Tuan Hasan, ini tidak mudah, katanya, berusaha menahan emosinya. Aku tahu, sahut Hasan cepat. Aku tidak meminta jawaban sekarang. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku serius. Mata Aisyah mulai terasa panas. Seumur hidupnya, ia tak pernah membayangkan berada dalam situasi seperti ini. Aku akan memberimu waktu, lanjut Hasan. Tapi jika kau merasa takut atau ragu, ingat satu hal. Aku bukan hanya seorang sultan di hadapanmu. Aku hanya seorang pria yang ingin mengenal seorang wanita yang telah membuatnya melihat dunia dengan cara yang berbeda. Aisyah menatapnya, mencari tanda-tanda bahwa ini hanyalah mimpi. Tapi di wajah Hasan, yang ia temukan hanyalah ketulusan. Malam itu, untuk pertama kalinya, Aisyah merasakan sesuatu yang selama ini ia hindari, harapan. Namun, ia juga tahu bahwa cinta tidak semudah itu. Tidak di dunia mereka. Dan ia belum siap menghadapi konsekuensinya. Malam itu, sepulang dari makan malam bersama Sultan Hasan, Aisyah merasa pikirannya begitu penuh. Ia duduk di tepi tempat tidurnya yang sederhana, menatap keluar jendela ke arah langit Dubai yang gemerlap. Aku ingin kau ada di hidupku, Aisyah. Kata-kata Hasan terus terngiang di kepalanya. Ia menggigit bibirnya, mencoba mencari logika dalam semua ini. Bagaimana mungkin seorang pria sepertinya, seorang sultan yang bisa mendapatkan siapa saja, justru tertarik padanya? Seorang gadis sederhana dari Cianjur, seorang TKW yang bekerja hanya untuk menyambung hidup dan membantu keluarganya? Sebuah ketukan di pintu membuatnya tersentak. Aisyah? Itu suara Madam Nora. Cepat-cepat Aisyah membuka pintu, sedikit gugup. Ya, Madam? Nora menatapnya dengan sorot mata yang tajam, namun juga penuh perhatian. Masuklah ke dalam. Aku ingin bicara denganmu. Aisyah mengikuti Nora ke ruang tamu. Hatinya mulai gelisah. Kudengar kau pulang agak larut malam ini, kata Nora. Suaranya lembut tapi penuh arti. Aisyah menunduk. Ya, Madam. Saya bertemu dengan Sultan Hasan. Nora menghela napas panjang. Aisyah, aku tidak ingin ikut campur dalam hidupmu, tapi aku perlu memastikan bahwa kau mengerti sesuatu. Aisyah menegakkan tubuhnya. Apa itu, Madam? Nora menatapnya lekat-lekat. Pria seperti Sultan Hasan, mereka hidup dalam dunia yang penuh aturan, dan cinta di dunia mereka tidak sesederhana yang kau kira. Aisyah menelan ludah. Nora melanjutkan, aku pernah melihat banyak wanita jatuh cinta pada pria kaya dan berkuasa. Beberapa berakhir bahagia, tapi banyak yang terluka. Jika kau benar-benar ingin melangkah lebih jauh, kau harus siap menghadapi konsekuensinya. Aisyah terdiam. Ia tahu ada banyak hal yang belum ia pahami tentang kehidupan Hasan. Tapi aku juga melihat sesuatu di matamu, lanjut Nora, lebih pelan kali ini. Kau mulai menyukainya, bukan? Aisyah membelalakan mata. Saya tidak tahu, Madam. Nora tersenyum kecil. Hati tidak bisa dibohongi, Aisyah. Tapi pastikan, jika kau melangkah ke dunia itu, kau tahu apa yang sedang kau hadapi. Aisyah mengangguk pelan. Ia menghargai perhatian Nora, tapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu bahwa keputusannya tidak bisa hanya berdasarkan ketakutan. Keesokan harinya, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Saat Aisyah sedang sibuk membersihkan dapur, seorang pria berpakaian formal datang ke rumah majikannya. Ia membawa sebuah amplop berwarna krem dengan segel berlogo kerajaan. Untuk Nona Aisyah, katanya sopan. Aisyah menatap amplop itu dengan ragu sebelum menerimanya. Hatinya berdebar saat ia membuka surat itu. Di dalamnya, hanya ada beberapa kalimat yang singkat, namun penuh makna. Aisyah, aku ingin menunjukkan sesuatu padamu.
Datanglah ke istana besok sore. Hasan, tangan Aisyah sedikit gemetar saat membaca surat itu. Ia tahu bahwa sejak pertemuan pertamanya dengan Sultan Hasan, hidupnya mulai berubah. Tapi undangan ini adalah sesuatu yang jauh lebih besar. Ia menatap langit biru Dubai dari jendela dapur, hatinya dipenuhi dengan pertanyaan yang tak terjawab. Apakah ini awal dari sebuah keajaiban atau awal dari sebuah ujian? Aisyah duduk diam di dalam mobil mewah yang membawanya menuju istana. Tangannya mengepal di atas pangkuan, hatinya berdebar kencang. Ia masih tidak percaya bahwa dirinya, seorang TKW asal Cianjur, kini diundang ke istana oleh seorang sultan. Apa yang sebenarnya dia ingin tunjukkan padaku? Gumamnya dalam hati. Mobil berhenti di gerbang utama istana, dan seorang pelayan membukakan pintu untuknya. Aisyah melangkah turun, matanya membelalak melihat keindahan bangunan megah yang berdiri kokoh di hadapannya. Seorang pria berseragam hitam, yang tampaknya adalah asisten pribadi Sultan Hasan, menundukkan kepala dengan hormat. Nona Aisyah, silakan ikut saya. Yang mulia sudah menunggu di taman pribadi. Aisyah mengangguk dan mengikuti langkahnya. Ia melewati lorong-lorong panjang yang dihiasi ukiran emas dan kristal, seakan melangkah ke dunia yang berbeda. Ketika mereka sampai di sebuah taman luas, dengan air mancur yang berkilauan, di sanalah Hasan berdiri, mengenakan jubah putih elegan dengan sorban di kepalanya. Ia tampak begitu tenang, seolah kehadiran Aisyah adalah sesuatu yang sudah ia nantikan sejak lama. Aisyah, sapa Hasan lembut saat gadis itu mendekat. Aisyah menunduk hormat. Assalamualaikum Tuan Hasan. Waalaikumsalam, jawab Hasan dengan senyum hangat. Aku senang kau datang. Aisyah menelan ludah, mencoba menyusun kata-kata. Anda bilang ingin menunjukkan sesuatu kepada saya? Hasan mengangguk, lalu melangkah ke arah sebuah meja kecil di tengah taman. Di atasnya, ada sebuah kotak beludru merah. Aisyah menatapnya dengan bingung. Apa ini? Hasan membuka kotak itu, dan di dalamnya terdapat sebuah kalung emas bertatahkan berlian kecil berbentuk bulan sabit. Aisyah, kata Hasan dengan suara dalam. Ini bukan sekadar perhiasan. Ini adalah sesuatu yang telah berada dalam keluargaku selama bertahun-tahun. Aisyah menatapnya dengan heran. Tapi, kenapa Anda menunjukkan ini pada saya? Hasan mengambil napas dalam, lalu menatap Aisyah dengan mata yang penuh ketulusan. Karena aku ingin kau menjadi bagian dari hidupku. Aku tidak hanya ingin mengenalmu lebih dalam. Aku ingin kau berada di sisiku. Jantung Aisyah serasa berhenti berdetak. Tuan Hasan, suaranya bergetar. Anda tidak bisa. Ini tidak mungkin. Saya hanya seseorang yang telah membuatku melihat dunia dengan cara berbeda. Potong Hasan cepat. Kau bilang kita berasal dari dunia yang berbeda. Tapi dunia kita diciptakan oleh manusia, bukan oleh hati. Aisyah merasa tubuhnya melemas. Ini tidak nyata. Ini seperti mimpi yang terlalu indah untuk dipercaya. Tapi bagaimana dengan keluarga Anda? Bagaimana dengan rakyat Anda? Tanyanya pelan, matanya mulai berkaca-kaca. Apa mereka akan menerima saya? Hasan menatapnya serius. Itu akan menjadi perjalananku untuk meyakinkan mereka. Tapi aku hanya ingin tahu satu hal. Ia mendekat, berdiri begitu dekat hingga Aisyah bisa merasakan kehangatan kehadirannya. Jika aku memperjuangkanmu, apakah kau akan tinggal di sisiku? Air mata Aisyah jatuh tanpa bisa ia tahan. Ini adalah pertanyaan yang paling sulit dalam hidupnya. Jika ia menerima, ia harus menghadapi dunia yang penuh tantangan. Jika ia menolak, ia harus melepaskan sesuatu yang mungkin tidak akan pernah datang lagi. Dan di bawah langit Dubai yang berwarna jingga keemasan, Aisyah tahu, keputusan ini akan mengubah seluruh hidupnya. Aisyah menatap mata Hasan yang penuh harapan, tetapi juga mengandung sesuatu yang lebih dalam, keteguhan. Angin sore berembus pelan, membawa wangi bunga melati dari taman istana. Hati Aisyah berkecamuk. Ia tahu bahwa ini bukan sekadar kisah cinta biasa. Ini adalah sesuatu yang akan mengubah takdirnya selamanya. Namun, apa ia siap? Aisyah menarik napas dalam, mencoba menenangkan detak jantungnya. Tuan Hasan, saya bukan wanita yang pantas untuk Anda. Dahi Hasan berkerut. Siapa yang mengatakan itu? Saya hanya seorang pekerja biasa, lanjut Aisyah, suaranya lirih. Saya tidak berasal dari keluarga terpandang, saya tidak memiliki pendidikan tinggi, dan dunia Anda terlalu jauh dari dunia saya. Hasan menghela napas, lalu melangkah lebih dekat. Dengar Aisyah, aku tidak mencari status atau garis keturunan. Aku mencari seseorang yang tulus. Dan sejak pertama kali aku melihatmu, aku tahu kau berbeda. Aisyah menunduk, mencoba menahan emosinya. Lihat aku, pinta Hasan. Perlahan, Aisyah mengangkat wajahnya.
Kau bilang dunia kita terlalu berbeda, kata Hasan lembut. Tapi siapa yang menentukan batas itu? Apakah cinta harus tunduk pada perbedaan? Aisyah terdiam. Kata-kata Hasan begitu dalam, namun pikirannya masih dipenuhi keraguan. Melihat keraguannya, Hasan mengambil kotak beludru merah itu dan menutupnya perlahan. Aku tidak akan memaksamu, katanya. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku serius. Aku siap menghadapi segalanya untuk bersamamu. Tapi keputusan ada di tanganmu. Hasan menatapnya sekali lagi, lalu melangkah mundur. Aku akan memberimu waktu. Malam itu, Aisyah tidak bisa tidur. Ia duduk di tepi tempat tidurnya, memandangi langit Dubai dari jendela kecil kamarnya. Apa yang harus aku lakukan? Ia memikirkan keluarganya di Cianjur. Ibunya pasti akan menangis bahagia jika tahu seorang sultan ingin menikahinya. Tetapi, bagaimana dengan masyarakat Dubai? Bagaimana dengan keluarga kerajaan? Apa mereka akan menerimanya begitu saja? Nura tiba-tiba masuk ke kamarnya tanpa mengetuk. Wajahnya serius. Aku dengar kau mendapat lamaran dari Sultan Hasan. Aisyah mengangguk pelan. Bukan lamaran, lebih seperti sebuah janji. Nura menghela napas panjang dan duduk di sampingnya. Aisyah, aku tidak akan menghakimimu. Tapi aku ingin kau mengerti satu hal. Hidup di dalam istana tidak selalu indah. Aisyah menatapnya. Maksud madam? Aku pernah melihat perempuan biasa yang mencoba masuk ke dunia itu, kata Naura, matanya penuh kenangan. Beberapa berhasil, tetapi banyak yang akhirnya terluka. Ada aturan, ada tekanan, dan ada ekspektasi yang tidak bisa kau hindari. Aisyah menggigit bibirnya. Lalu, apa yang harus saya lakukan? Naura menatapnya tajam. Kau harus bertanya pada hatimu sendiri. Jika kau memilih dia, kau harus siap menghadapi badai. Tapi jika kau mundur, kau juga harus siap menanggung penyesalan seumur hidup. Aisyah merasa dadanya sesak. Pilihan ini bukan sekadar tentang cinta. Ini adalah tentang hidupnya, tentang siapa dirinya, dan tentang keberaniannya menghadapi dunia yang asing baginya. Di luar jendela, gemerlap Dubai masih bersinar terang, tetapi bagi Aisyah, hatinya masih terombang-ambing dalam kegelapan. Dan ia tahu, waktu untuk mengambil keputusan semakin dekat. Malam terus beranjak, namun Aisyah masih terjaga. Kata-kata Naura terus terngiang di benaknya, mengguncang keyakinannya. Jika kau memilih dia, kau harus siap menghadapi badai. Tapi jika kau mundur, kau juga harus siap menanggung penyesalan seumur hidup. Aisyah menghela napas panjang. Dalam hati, ia sadar bahwa perasaan terhadap Hasan semakin dalam. Tapi apakah perasaan saja cukup untuk bertahan dalam dunia yang penuh aturan dan ekspektasi? Pagi harinya, Aisyah masih diliputi kebingungan. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Seorang pria berbadan tegap dengan setelan rapi datang ke rumah majikannya, membawa sebuah surat resmi berstempel kerajaan. Untuk Nona Aisyah, katanya dengan suara dalam. Tangan Aisyah sedikit gemetar saat menerima surat itu. Ia membuka amplopnya dengan hati-hati, lalu membaca isinya. Aisyah, aku ingin kau bertemu dengan seseorang. Datanglah ke istana sore ini. Hasan Aisyah merasakan detak jantungnya semakin cepat. Siapa yang ingin dia pertemukan denganku? Sore itu, dengan hati yang masih gelisah, Aisyah kembali ke istana. Seorang pelayan membawanya ke sebuah ruangan luas dengan dekorasi elegan. Di dalamnya, Hasan sudah menunggu. Namun, bukan hanya dia. Di sampingnya, duduk seorang wanita anggun dengan wajah teduh dan sorot mata yang tajam. Ia mengenakan abaya hitam dengan selendang emas yang menjuntai di bahunya. Aisyah langsung menundukkan kepala, merasa canggung. Hasan melangkah mendekat. Aisyah, ini ibuku, Yang Mulia Ratu Maryam. Darah Aisyah seakan berhenti mengalir. Ibu Sultan, Ratu Dubai. Aisyah buru-buru membungkukkan badan. Suaranya nyaris bergetar. Salam hormat Yang Mulia. Ratu Maryam menatapnya lama, lalu tersenyum kecil. Jadi, ini gadis yang telah membuat putraku berbicara tentang cinta? Aisyah semakin merasa gugup. Hasan menatap ibunya dengan penuh harap. Ibu, aku ingin kau mengenalnya lebih dekat. Ratu Maryam masih menatap Aisyah, seakan menilai sesuatu dalam dirinya. Lihat aku, anakku, katanya lembut. Aisyah perlahan mengangkat wajahnya. Kau berasal dari tempat yang jauh, lanjut Ratu Maryam, suaranya penuh wibawa. Dunia kami berbeda. Apakah kau sadar betapa besar konsekuensi yang harus kau hadapi jika memilih jalan ini? Aisyah menelan ludah. Saya sadar, Yang Mulia. Ratu Maryam mengangguk pelan. Jika begitu, jawab pertanyaan ini dengan jujur. Apakah kau mencintai putraku? Jantung Aisyah serasa melompat ke tenggorokan. Ia menoleh sekilas ke arah Hasan
yang kini menatapnya penuh harap. Ini adalah saatnya ia menjawab pertanyaan yang selama ini ia hindari. Aisyah menarik napas dalam-dalam, ruangan itu terasa sunyi. Hanya terdengar detak jantung Aisyah yang berdegup kencang. Ia menatap Ratu Maryam, lalu mengalihkan pandangannya ke Hasan. Pria itu menunggu jawabannya dengan penuh harap. Aisyah menelan ludah, mencoba menemukan keberanian dalam dirinya. Suaranya bergetar, saya tidak bisa membohongi hati saya, Yang Mulia. Hasan menegang. Ratu Maryam tetap diam, menunggu kelanjutan kata-katanya. Aisyah menarik napas dalam dan melanjutkan, saya mencintai putra Anda. Hasan tersenyum tipis, tapi raut wajah ibunya tetap datar. Namun, Aisyah menambahkan, saya tidak tahu apakah cinta saya cukup untuk dunia yang begitu besar seperti ini. Senyum Hasan perlahan memudar. Ratu Maryam mengangkat alisnya. Kau ragu? Aisyah menggigit bibirnya. Saya tidak ingin menjadi beban bagi Tuan Hasan. Saya tahu posisi saya, dan saya takut jika saya memilih jalan ini, saya akan melukai banyak orang, terutama keluarga kerajaan. Hasan melangkah lebih dekat, suaranya dalam dan tenang. Aisyah, ini bukan hanya tentang mereka. Ini tentang kita. Ratu Maryam menghela napas dan akhirnya tersenyum kecil. Setidaknya, kau cukup bijaksana untuk menyadari kenyataan. Aisyah menunduk. Tapi, lanjut Ratu Maryam, itu bukan berarti kau tidak bisa menjadi bagian dari keluarga ini. Aisyah mendongak, matanya melebar. Hasan pun menatap ibunya dengan kaget. Ibu, Ratu Maryam berdiri, melangkah mendekati Aisyah. Cinta putraku padamu nyata. Dan kau, meskipun kau bukan berasal dari kalangan bangsawan, kau memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga, ketulusan. Aisyah hampir tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Aku tidak bisa langsung menerimamu Aisyah, lanjut Ratu Maryam. Tapi aku ingin melihat apakah kau cukup kuat untuk berjalan di dunia ini. Aisyah menatapnya bingung. Apa maksud Anda, Yang Mulia? Ratu Maryam menatapnya tajam. Aku ingin kau tinggal di istana selama beberapa waktu. Aku ingin melihat bagaimana kau menghadapi dunia ini, bagaimana kau beradaptasi, dan apakah kau benar-benar siap untuk menjadi bagian dari keluarga kerajaan. Aisyah terkejut. Tinggal di istana? Hasan tersenyum lebar. Ibu, apakah ini berarti? Ratu Maryam menghela napas. Aku tidak menolak Hasan, tapi aku ingin memastikan bahwa dia bisa menghadapi semua yang akan datang padanya. Aisyah masih merasa seakan ini adalah mimpi. Ini adalah kesempatanmu Aisyah, kata Ratu Maryam. Buktikan pada dunia bahwa kau bukan hanya seorang gadis biasa. Aisyah menatap Hasan, lalu kembali ke Ratu Maryam. Dalam hatinya, ia tahu bahwa ini adalah ujian terbesar dalam hidupnya. Dan kini, tak ada jalan untuk mundur. Aisyah berdiri di ambang pintu istana, menatap luasnya bangunan megah di hadapannya. Ini bukan lagi sekadar tempat yang ia kunjungi sebagai tamu. Mulai hari ini, ia akan tinggal di dalamnya. Hasan berdiri di sampingnya, memberikan senyuman menenangkan. Kau tidak perlu takut Aisyah, aku ada di sini. Aisyah mengangguk pelan, tapi dalam hatinya, ia tahu ini tidak akan mudah. Ketika ia melangkah masuk, beberapa pelayan menundukkan kepala sebagai tanda hormat. Namun, di antara mereka, Aisyah bisa merasakan tatapan-tatapan penuh penilaian. Ratu Maryam telah memberinya tempat di istana, tetapi bukan berarti semua orang menerima kehadirannya. Hari pertama di istana dimulai dengan pelajaran etika kerajaan. Aisyah diajari cara berjalan, duduk, dan berbicara dengan penuh keanggunan. Di tengah sesi pelatihan, seorang wanita yang tampaknya salah satu anggota keluarga kerajaan mendekatinya. Wajahnya cantik, namun sorot matanya dingin. Aku Nadia, sepupu Hasan, katanya, menyilangkan tangan di depan dada. Aku hanya ingin tahu, apa yang membuatmu begitu istimewa sampai ibuku mengizinkanmu tinggal di sini? Aisyah menelan ludah. Saya tidak tahu, Yang Mulia. Nadia mendekat, suaranya merendah namun tajam. Aku ingin memberimu peringatan, menjadi bagian dari keluarga ini tidak mudah. Banyak yang akan menentangmu, dan aku tidak yakin kau bisa bertahan. Aisyah menunduk, tetapi di dalam hatinya, ia berusaha untuk tetap kuat. Saya akan berusaha sebaik mungkin. Nadia tersenyum sinis. Kita lihat saja. Di tengah semua tekanan, satu hal yang membuat Aisyah tetap bertahan adalah Hasan. Setiap malam, pria itu menyempatkan diri untuk menemuinya di taman istana. Aku tahu ini tidak mudah bagimu, kata Hasan suatu malam saat mereka duduk di bawah pohon kurma. Aisyah menghela napas. Aku tidak tahu apakah aku bisa melakukannya, Hasan. Semua orang menilaiku, seakan aku tidak pantas berada di sini.
Hasan meraih tangannya, menggenggamnya erat. Kau pantas, Aisyah. Aku akan selalu ada untukmu. Aisyah menatapnya, hatinya bergetar. Di antara semua tantangan yang ada, hanya Hasan yang membuatnya merasa bahwa ia tidak sendirian. Namun, Aisyah sadar bahwa cinta saja tidak cukup. Ia harus membuktikan bahwa dirinya layak, dan untuk itu, ia harus menghadapi segala rintangan yang ada di depannya. Hari-hari Aisyah di istana semakin berat. Setiap langkah yang ia ambil selalu diawasi. Setiap kata yang ia ucapkan diteliti. Seolah-olah semua orang menunggu kesalahannya. Di meja makan keluarga kerajaan, ia harus terbiasa dengan aturan-aturan yang ketat. Cara ia memegang sendok, posisi duduknya, bahkan cara ia berbicara harus sempurna. Minum sup tidak boleh bersuara, ujar seorang pelayan senior dingin ketika Aisyah tanpa sengaja menyeruput sedikit terlalu keras. Ia merasa seperti burung kecil yang dimasukkan ke dalam sangkar emas. Indah, tetapi penuh batasan. Namun, Aisyah menolak menyerah. Jika ia ingin bertahan di dunia ini, ia harus belajar. Dan ia harus membuktikan pada semua orang, terutama pada dirinya sendiri, bahwa ia pantas berada di sini. Suatu hari, kabar mengejutkan mengguncang istana. Seorang pelayan menuduh Aisyah mencuri perhiasan dari salah satu kamar keluarga kerajaan. Tidak mungkin, seru Hasan ketika mendengar berita itu. Aisyah tidak akan melakukan hal seperti itu. Namun, Ratu Maryam tetap diam, matanya meneliti Aisyah dengan tajam. Ada saksi, ujar Nadia, sepupu Hasan, dengan nada puas. Seorang pelayan melihatnya keluar dari kamar dengan sesuatu di tangannya. Aisyah terperangah. Itu tidak benar, Yang Mulia. Saya tidak pernah mencuri apapun. Nadia menyeringai tipis. Lalu, mengapa pelayan itu mengatakan demikian? Aisyah menggigit bibirnya. Ia tahu ini jebakan. Seseorang ingin menyingkirkannya dari istana. Namun, siapa? Hasan melangkah maju. Ibuku, ini tidak masuk akal. Kita harus menyelidikinya lebih jauh. Ratu Maryam tetap tenang, lalu berkata, jika Aisyah tidak bersalah, maka ia akan membuktikannya sendiri. Aisyah menatap Ratu Maryam dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu, jika ia tidak bisa membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, ini bisa menjadi akhir dari segalanya. Dan mungkin, ia akan kehilangan Hasan selamanya. Aisyah berdiri di tengah ruangan, merasakan tatapan tajam dari para penghuni istana. Ia dituduh mencuri, dan jika tidak bisa membuktikan dirinya tak bersalah, semuanya akan berakhir. Hasan menggenggam tangannya erat, menunjukkan bahwa ia masih percaya padanya. Namun, kepercayaan Hasan saja tidak cukup. Ia harus membersihkan namanya sendiri. Aku tidak bersalah, suara Aisyah bergetar. Dan aku akan membuktikannya. Ratu Maryam menatapnya lama sebelum akhirnya berkata, baik, aku akan memberikan waktu 1 hari. Jika kau tidak bisa membuktikan kebenaran, maka kau harus pergi dari istana selamanya. Aisyah mengangguk. Ia tidak punya pilihan lain. Aisyah mulai mencari tahu siapa yang telah menjebaknya. Ia mengingat kembali peristiwa hari itu, kapan ia berada di kamar itu, siapa yang melihatnya, dan bagaimana tuduhan ini bisa muncul. Bersama Hasan, ia bertanya kepada beberapa pelayan. Namun, kebanyakan dari mereka enggan berbicara. Hingga akhirnya, seorang pelayan muda bernama Laila menghampirinya dengan wajah gelisah. Nona Aisyah, saya tidak tahu apakah saya seharusnya mengatakan ini, bisiknya takut-takut. Tolong Laila, aku hanya ingin kebenaran, ujar Aisyah dengan penuh harap. Laila ragu sejenak, lalu berkata, saya melihat seseorang keluar dari kamar itu sebelum Anda, tapi saya takut untuk berbicara. Aisyah menatapnya tajam. Siapa yang kau lihat? Laila menggigit bibirnya, lalu berbisik, Madam Nadia. Aisyah terkejut. Hasan mengepalkan tangannya. Aku tahu Nadia tidak menyukaimu, tapi aku tidak menyangka dia akan sejauh ini. Tapi kita butuh bukti, kata Aisyah. Mereka pun mulai menyelidiki lebih lanjut. Malam itu, Aisyah dan Hasan kembali ke tempat kejadian, berharap menemukan sesuatu yang bisa membuktikan kebohongan Nadia. Ketika mereka memeriksa laci-laci meja, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki mendekat. Mereka bersembunyi di balik tirai saat seorang pelayan masuk, dan di belakangnya, Nadia. Kau sudah pastikan tidak ada yang tahu? Tanya Nadia dengan suara dingin. Ya, Nona. Semua orang percaya bahwa Nona Aisyah yang melakukannya, jawab pelayan itu. Aisyah dan Hasan saling berpandangan. Ini buktinya. Tanpa ragu, Hasan keluar dari persembunyian. Jadi, kau yang menjebaknya, Nadia. Nadia terkejut, wajahnya pucat. Hasan, apa yang kau lakukan di sini? Aku bisa bertanya hal yang sama padamu.
ujar Hasan dingin. Aisyah melangkah maju. Mengapa engkau melakukan ini, Nadia? Apa salahku padamu? Nadia menggertakkan giginya. Salahmu? Salahmu adalah membuat Hasan jatuh cinta padamu. Kau bukan siapa-siapa, Aisyah. Aku sudah berusaha keras menjaga citra keluarga ini, lalu kau datang dan menghancurkan segalanya. Hasan menatapnya dengan kecewa. Kau sudah melewati batas, Nadia. Saat itu juga, Ratu Maryam muncul di ambang pintu. Dan aku mendengar semuanya, katanya tegas. Nadia membeku di tempatnya, wajahnya penuh kepanikan. Aku tidak akan mentolerir kebohongan dalam keluarga ini, lanjut Ratu Maryam. Kau telah mencemarkan nama baik istana, Nadia. Nadia tak bisa berkata-kata. Ia tahu hukumannya akan berat. Sementara itu, Aisyah merasa dadanya lega. Kebenaran akhirnya terungkap. Ratu Maryam menoleh ke arah Aisyah. Kau telah membuktikan dirimu, Aisyah. Dan aku harus mengakui, kau lebih kuat dari yang kuduga. Aisyah menatap Ratu Maryam dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih, Yang Mulia. Hasan tersenyum bangga dan menggenggam tangan Aisyah erat. Kini, Aisyah tahu bahwa ia bukan hanya bertahan di istana, tetapi juga telah memenangkan hati mereka. Namun, perjalanan ini belum selesai. Tantangan lain masih menanti di depan. Malam itu, Aisyah duduk di balkon kamarnya, menatap ke langit Dubai yang gemerlap. Angin malam berhembus lembut, membelai wajahnya yang masih dipenuhi emosi setelah apa yang terjadi hari ini. Ia telah membuktikan bahwa dirinya tak bersalah. Tapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa ujian di istana belum selesai. Hasan datang menghampirinya. Tanpa berkata apa-apa, ia duduk di samping Aisyah, membiarkan keheningan berbicara untuk mereka. Kau lelah? Tanyanya akhirnya. Aisyah mengangguk pelan. Bukan hanya lelah, Hasan. Aku juga takut. Hasan menatapnya dengan penuh kasih. Takut akan apa? Aisyah menghela napas. Takut bahwa aku akan selalu menjadi orang luar di tempat ini. Bahwa aku harus terus membuktikan diri. Seolah-olah cintaku padamu saja tidak cukup. Hasan terdiam sejenak, lalu menggenggam tangan Aisyah. Aku tahu ini sulit, tapi aku berjanji, kau tidak akan menghadapi semua ini sendirian. Aisyah menatapnya, mencari keyakinan dalam matanya. Hasan selalu ada untuknya, tapi apakah dunia akan membiarkan mereka bersama? Keesokan paginya, seorang pelayan datang dengan membawa pesan dari Ratu Maryam. Nona Aisyah, Yang Mulia ingin Anda menghadiri jamuan makan malam bersama para tamu kehormatan malam ini, ujar pelayan itu dengan sopan. Aisyah menegang. Jamuan makan malam kerajaan? Itu berarti ia akan bertemu dengan para pemimpin, pejabat, dan tentu saja keluarga kerajaan lainnya yang mungkin masih menentangnya. Namun, ini adalah kesempatan untuk menunjukkan bahwa ia pantas berada di sini. Baik, kata Aisyah mantap. Aku akan datang. Malam itu, Aisyah mengenakan gaun panjang berwarna biru muda dengan hiasan sederhana namun elegan. Hasan yang mendampinginya tampak gagah dengan jubah hitam khas keluarga kerajaan. Saat mereka memasuki aula utama, semua mata tertuju pada Aisyah. Beberapa orang berbisik, sebagian lain hanya menatap dengan ekspresi datar. Di ujung ruangan, Ratu Maryam duduk di singgasananya, ditemani oleh seorang pria paruh baya dengan sorot mata tajam. Siapa itu? Bisik Aisyah pada Hasan. Syekh Khalid, jawab Hasan pelan. Salah satu penasihat paling berpengaruh di kerajaan. Saat makan malam berlangsung, Syekh Khalid berbicara langsung pada Aisyah. Jadi, kau adalah gadis yang membuat Pangeran Hasan jatuh cinta, katanya dengan nada yang sulit ditebak. Aisyah tersenyum sopan. Saya hanya seorang perempuan biasa, Yang Mulia. Syekh Khalid mengangkat alis. Seorang perempuan biasa yang kini duduk di meja kerajaan, menarik. Aisyah merasakan tantangan dalam kata-kata pria itu. Namun, sebelum ia bisa menjawab, Ratu Maryam berbicara. Khalid, kau terlalu keras padanya, ujar sang ratu, lalu menatap Aisyah. Namun, aku juga ingin tahu, bagaimana menurutmu Aisyah? Apakah kau siap untuk dunia ini? Semua orang di meja makan terdiam, menunggu jawabannya. Aisyah menegakkan bahunya dan berkata dengan mantap, Saya tidak tahu apakah saya sepenuhnya siap, Yang Mulia. Tapi saya tahu satu hal, saya mencintai Hasan, dan saya akan melakukan yang terbaik untuk berdiri di sisinya. Hasan tersenyum bangga. Ratu Maryam mengangguk pelan, sementara Syekh Khalid hanya menyipitkan mata, seolah masih menilai sesuatu dalam diri Aisyah. Tiba-tiba, seorang tamu lain berbicara. Tapi, apakah cukup hanya dengan cinta? Aisyah menoleh. Seorang wanita anggun dengan sorot mata tajam menatapnya. Itu adalah Putri Laila.
seorang putri dari keluarga kerajaan lain yang selama ini dikabarkan akan dijodohkan dengan Hasan. Ruangan terasa semakin tegang. Aisyah tahu, ini adalah ujian berikutnya. Ruangan seketika sunyi. Semua tamu di jamuan makan malam menunggu reaksi Aisyah terhadap pertanyaan tajam Putri Laila. Apakah cukup hanya dengan cinta? Aisyah merasakan jantungnya berdetak lebih cepat, tetapi ia tahu bahwa ini bukan saatnya untuk goyah. Ia menghela napas, lalu tersenyum lembut. Cinta adalah awal dari segalanya, tetapi bukan satu-satunya yang dibutuhkan, jawab Aisyah tenang. Kepercayaan, pengorbanan, dan keberanian untuk menghadapi rintangan juga penting. Jika cinta tidak cukup, maka aku akan belajar untuk menjadi lebih dari sekadar seseorang yang mencintai. Putri Laila tersenyum tipis, seolah puas dengan jawaban Aisyah. Kata-kata yang menarik, katanya. Tapi kata-kata saja tidak cukup di dunia ini. Banyak wanita yang mencintai seorang pangeran, tapi hanya sedikit yang bisa bertahan di sisinya. Aisyah menatap Putri Laila dalam-dalam. Ia bisa merasakan bahwa wanita itu bukan sekadar berbicara, tetapi juga menguji. Sebelum Aisyah bisa menjawab, Hasan berbicara. Aisyah lebih dari cukup, katanya tegas. Dia telah membuktikan dirinya berkali-kali. Aku memilihnya bukan hanya karena cinta, tapi karena aku percaya padanya. Sekilas, Aisyah melihat sorot mata Ratu Maryam melembut. Sementara itu, Syekh Khalid hanya mendengus kecil, seolah menahan komentar. Namun, ada satu hal yang Aisyah sadari. Putri Laila tidak terlihat marah. Justru, ada sesuatu dalam sorot matanya yang sulit diartikan. Apakah itu penghormatan? Atau justru ancaman lain? Setelah jamuan makan malam berakhir, Aisyah berjalan di taman istana untuk menenangkan pikirannya. Udara malam Dubai terasa sejuk, namun pikirannya masih dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan. Tiba-tiba, langkah kaki lembut terdengar dari belakangnya. Aisyah, suara seorang wanita memanggil. Aisyah menoleh dan mendapati Putri Laila berdiri di hadapannya. Wanita itu masih tampak anggun, tetapi kali ini ada sesuatu yang berbeda dalam ekspresinya. Ada yang bisa saya bantu, Yang Mulia? Tanya Aisyah sopan. Putri Laila menatapnya lama sebelum akhirnya berkata, aku ingin tahu, seberapa jauh kau bersedia pergi untuk mempertahankan tempatmu di sisi Hasan? Aisyah terdiam. Maksud Anda? Putri Laila tersenyum samar. Aku akan terus terang. Aku pernah dijodohkan dengan Hasan, dan keluargaku masih berharap kami menikah. Tapi aku tidak tertarik pada pernikahan tanpa cinta. Aisyah menatapnya dengan hati-hati. Aku tidak akan menghalangi hubungan kalian, lanjut Laila. Tapi aku ingin tahu, apakah kau bersedia menghadapi semua rintangan yang akan datang? Karena jika kau tidak siap, lebih baik kau pergi sebelum terluka lebih dalam. Aisyah menghela napas. Ia tahu pertanyaan ini bukan sekadar tantangan, tetapi juga peringatan. Aku tidak akan pergi, jawab Aisyah mantap. Aku mungkin bukan bagian dari dunia ini sejak lahir, tapi aku tidak akan lari hanya karena sulit. Putri Laila menatapnya lama, lalu tersenyum kecil. Bagus, katanya, karena istana ini tidak akan berhenti mengujimu. Aisyah menatap langit Dubai yang penuh bintang. Ia tahu, ini baru permulaan, dan ia siap menghadapi semuanya. Bertahun-tahun setelah malam penuh ujian itu, Aisyah akhirnya menemukan tempatnya di istana. Ia tidak hanya menjadi wanita yang dicintai oleh Hasan, tetapi juga seseorang yang dihormati oleh keluarga kerajaan. Ratu Maryam, yang dahulu penuh keraguan, kini telah menerima Aisyah sebagai bagian dari keluarga. Bahkan, ia mulai melihat ketulusan dan keberanian Aisyah sebagai sesuatu yang langka, sesuatu yang layak untuk berdiri di sisi putranya. Namun, perjalanan mereka tidak mudah. Banyak ujian yang harus mereka lalui, banyak pengorbanan yang harus mereka buat. Tapi Aisyah dan Hasan membuktikan bahwa cinta mereka lebih kuat dari politik, dari tradisi, bahkan dari perbedaan yang dahulu seolah menjadi jurang pemisah. Akhirnya, tibalah hari yang telah lama mereka nantikan, hari pernikahan mereka. Istana Dubai dihiasi dengan emas dan permata yang berkilauan. Tamu-tamu dari seluruh dunia datang untuk menyaksikan pernikahan putra mahkota dengan seorang wanita sederhana dari Cianjur yang kini telah menjadi bagian dari keluarga kerajaan. Aisyah mengenakan gaun pengantin yang begitu anggun, perpaduan antara budaya Indonesia dan Timur Tengah. Gaun itu dihiasi bordiran khas Cianjur, sebagai simbol bahwa ia tidak pernah melupakan asal-usulnya. Saat ia berjalan di lorong menuju tempat pernikahan, matanya bertemu dengan Hasan. Pria itu tersenyum, tatapan matanya penuh dengan cinta dan kebanggaan. Ketika sumpah pernikahan diucapkan, seluruh dunia menjadi saksi bahwa cinta sejati bisa mengatasi segala perbedaan. Mulai hari ini, kau bukan hanya istriku, bisik Hasan setelah mereka resmi menjadi suami istri. Kau adalah bagian dari hidupku,
bagian dari kerajaan ini, dan bagian dari masa depan yang akan kita bangun bersama. Aisyah tersenyum, matanya berkaca-kaca. Dan kau, Hasan, adalah jawaban dari semua doa yang pernah kupanjatkan. Malam itu, langit Dubai bersinar lebih terang dari biasanya. Kembang api menghiasi langit, seolah-olah merayakan kisah cinta mereka. Dari seorang TKW sederhana di negeri asing hingga menjadi permaisuri dari seorang pangeran, perjalanan Aisyah membuktikan bahwa takdir bisa membawa siapapun ke tempat yang tidak pernah mereka bayangkan. Dan di bawah langit Dubai yang indah, Aisyah dan Hasan memulai babak baru dalam kehidupan mereka. Cinta mereka bukan hanya sekadar dongeng, tapi kisah nyata yang abadi.